Fungsi tombol rahasia di mixer yang jarang sekali dibahas. Jadi salah satu contoh di sini ada mixer. Iki apa meneh? Jadi di mixer tuh terkadang kalau fiturnya nanti sudah lengkap, ada tombol-tombol yang kita ini nggak ngerti. Kenapa gayanya sudah ditutup kok masih ada bunyinya? Terus yang namanya pad ini apa? HPF itu apa? PFL itu apa? Jadi itu bikin pusing yang bagi para pemula terutama ataupun sonterasan yang baru belajar merakit sound. Nah, tutorial ini khusus bagi kalian yang masih pemula ataupun ya sonterasan yang mau baru belajar merakit sound system. Yang sudah master ya scroll aja, karena nanti kalian judulnya akan tambah pusing jika mendengarkan tutorial saya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke, jadi kebetulan di depan saya ini ada mixer Yamaha MG12, yang mana di sini sudah ada menu pad, HPF, dan juga di sini ada PFL dan juga kompresor. Itu apa sih fungsinya? Karena itu ya kalau kita tidak tahu bikin pusing. Jadi akan kita pelajari bersama satu persatu, yaitu HPL dulu yang biasanya muncul di per channel. Ini HPL, biasanya per channel itu ada tulisan HPL. Jadi fungsi HPL ini adalah high pass filter, yaitu memotong frekuensi low ataupun frekuensi rendah sekitar 80 Hz ke bawah. Ini dipotong menggunakan fitur HPF. Jadi kenapa HPF ini disediakan di mixer? Ya karena fungsinya ini memotong frekuensi rendah tadi. Jadi salah satu contoh jika pin 1 ini kita gunakan ke mic wireless ataupun mic dinamik atau mic biasa. Jadi jika kita potong HPF-nya, maka dia subwoofernya ini tidak akan muncul ya. Setidaknya tuh 80 Hz ke bawah, karena di sini ada tulisan 80 Hz. Itu tidak akan timbul di channel 1 ini. Sehingga ya untuk menghindari gemberubuk ketika kita live karena ada angin berhembus sedangkan mic masih on, maka akan timbul gerungung. Nah, itu bisa dihilangkan dengan adanya menu high pass filter ini. Nah, jadi ini sangat fungsi jika untuk live musik seperti itu. Kemudian yang jarang sekali dibahas di sebuah mixer adalah menu pad. Ini biasanya tulisannya 26 dB. Nah, di sini juga ada pencetannya. Jadi PAD ini adalah pad ini fungsinya itu memangkas gain input. Jadi salah satu contoh misalnya di pin 1 ini kita pasang organ ataupun handphone ini misalnya ke HP, dan dari handphonenya ini sudah besar, sudah whopper seperti itu bisa kita pencet padnya. Bahkan master gainnya ini kita tutup, ini sudah ada bunyinya gemberumbung. Nah, misalnya sudah ada bunyinya gemberumbung seperti itu bisa dikendalikan dengan ini dipencet padnya. Nah, maka dia tidak akan liar. Nah, ini salah satu contoh indikatornya, ini saya pegang. Berbeda dengan padnya ini kita lepas, bas, maka dia akan sampai ke klik merah. Tetapi ketika padnya ini kita pencet, nah, dia akan hanya sampai batas kuning ataupun 0 dB. Nah, ini sangat-sangat aman untuk menghindari input awal ini over. Seperti itu. Itu fungsinya pad.
Jadi fungsi PAT ini sangat-sangat penting jika kita ini tidak ada menu PFL, nanti sama fungsinya ini. Menu PFL dan juga menu PAT ini hampir-hampir mirip. Jadi akan kita bahas. Nah, selanjutnya ini kan posisi PAT misalnya. PAT itu sudah memfilter beberapa input yang sudah oper dipotong. Jadi kita buka ya gede seperti ini. Nah, sama halnya dengan PFL. Kalau PFL ini mengetahui sinyal awal yang dari HP atau dari mana itu bisa dikontrol secara manual. Itu caranya ya masternya kita turunkan, fader kita turunkan habis, terus gain juga kita tutup. Nah, di sini kan tidak ada responnya. Misalnya ini dari HP, tapi jika kita pencet PFL-nya di sini, jebret, nah, dan menu di sini ini sudah mulai nyala ini. Menu PFL-nya, maka di sini kita pegang-pegang seperti ini sudah oper ini. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan berarti dari HP-nya ini harus kita kecilkan. Jadi misalnya ini kita pegang pakai tangan, ya intinya mungkin ini full inputnya. Tapi kalau masuk dari HP kita kasih lagu dan ternyata di sini ini mentok sampai klip, ya kita kecilkan HP-nya. Kita kecilkan HP-nya sampai nanti batas 0 dB. Setelah batas 0 dB selesai, ya PFL kita kembalikan lagi ke semula, ya langsung masternya naik, fader naik, gain juga naik. Nah, ya di sini enak. Nanti tidak bakalan oper lagi. Itu yang kedua adalah PAT. Yang ketiga PFL, itu malah sudah terbahas satu persatu. Nah, setelah tombol itu, di sini yang biasanya untuk mixer-mixer yang sudah lengkap itu ada yang namanya kompresor. Nah, di sini selain gain biasanya ada menu kompres. Nah, kompres ini fungsinya adalah mengompres atau mengurangi frekuensi-frekuensi yang enggak jelas, yang liar, yang bisa menyebabkan ngingangong-ngangong, ini kompres. Jadi masing-masing ini ada fungsinya kompres ini. Misalnya ini mic, ya kompresnya itu harus dicari di mana nanti misalnya nguing di posisi segini, ya kita turunkan lagi. Ini untuk frekuensi high dan ini untuk frekuensi tingginya. Jadi antara itu nanti di sound system kalian tuh bunyi ngung, itu berarti bassnya yang terlalu over. Kalau di nging seperti ini nanti high-nya yang terlalu over. Tinggal kita mainkan kompresor ini di mana. Nah, setelah kita mengetahui beberapa fitur yang agak aneh di sebuah mixer, mungkin kalian bisa paham sekitar 4 item yang agak lucu dan aneh dan janggal. Yang lainnya mungkin kalian sudah paham, seperti pantom nanti untuk membesarkan sinyal dari awal, ada juga gain, sini ada high, mid, low. Itu sudah sering sekali dibahas para youtuber yang lain. Dan juga ada menu stereo, nanti grup, AUX dan sebagainya. Atau kita singgung sedikit juga masalah AUX. Jadi AUX ini apa sih, kok bisa ada menu AUX di outputnya di sini? Jadi kita anggap saja AUX, bahwa AUX ini adalah hasil keluar dari suara si perkumpulan perangkat yang digabungkan menuju mixer ini. Nanti keluarnya itu main out sama AUX. Nah, main out ini adalah jelas ini stereo karena ada 2 LR dan ini dihasilkan sesuai dengan input yang masuk. Jika dari misalnya dari handphone itu stereo, ya nanti keluarnya di sini stereo. Misalnya nanti mikrofonnya ini stereo, ya timbulnya di sana stereo, seperti itu. Nah, kemudian untuk AUX ini berbeda. AUX ini adalah output main out juga, tetapi tidak seperti main out yang LR ini. Kenapa? Karena AUX ini ngambilnya ini dari per channel. Jadi misalnya kita mau mengambil subwoofer dari AUX, ya mau nggak mau jika
baris pertama ini kita menggunakan HP atau organ dan mau ngambil bassnya itu dari AUX, ya otomatis menu per baris ini harus kalian putar AUX-nya. Nah, ini biasanya warnanya lain untuk AUX. Tapi jika yang nomor 2 ini nanti kalian tancapkan vokal dan nggak mau nanti vokal kalian tuh masuk ke AUX ini, ya AUX-nya ditutup seperti itu. Nah, itu untuk menu AUX. Kemudian menu apa lagi yang harus kita bahas? Ya mungkin dari teman-teman jika ada masih ganjalan atau kekurangan di menu mixer ini yang belum tahu, bisa isi di kolom komentar ini, kita bahas sama-sama tentang pembelajaran sound system, tentang mixer ini. Jadi semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.